keagamaan yang harus dimiliki oleh semua insan. Bertoleransi adalah sebagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kebersamaan adalah sebagaimana kita membutuhkan kebersamaan seperti hidup bersama-sama, saling berdampingan, tanpa adanya kesendirian. Dan terakhir adalah keagamaan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia membutuhkan pegangan hidup, yaitu agama. Setiap melakukan suatu hal, kita akan melihat baik dan buruknya hal tersebut. Maka dari itu, kita pasti membutuhkan pemahaman yang berlebih tentang agama. Di sebuah kantor kecamatan, terdapat karyawan-karyawan yang sedang mengerjakan tugasnya mereka masing-masing. Saat ini tepat pada waktu salat zuhur. Waktunya semua orang meninggalkan segala aktivitas mereka untuk berangkat ibadah dan mengeluarkan keluh kesah yang dialami kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo kita sholat dulu. Ayo kita sabar juga. Ayo, aku juga sudah selesai sama pekerjaanku sekarang. Mereka pun pergi salat bersama ke masjid dengan jalan kaki, mengingat jarak masjid yang tak jauh dari kantor. Sementara di ruangan lain, Syah, udah punya salat dulu nih, kita salat yuk. Iya, yang lain gimana nih? kita salat dulu ya guys. Siap. Gue nanti aja jam 2-an. Gue juga, soalnya pekerjaan gue belum selesai nih, masih banyak. Gue ikut ya. Salat dulu, cuma sebentar kok. Iya, masih ada banyak waktu dan kita luangin dikit buat berjamaah. Pekerjaan itu bisa ditunda, tapi kalau sholat tidak bisa ditunda. Siapa yang mau ninggalin sholat? Gue mau sholat, tapi nanti. Kalau bisa sekarang, kenapa masih nanti sih? Daripada banyak omong, mending kita salat aja duluan yuk. Ayo guys, cuma bentar kok. Iya, ayo, iya. Dengan pasrah, Sisi dan Dara pun turut serta berjamaah ke masjid. Saat itu juga, mereka berenam pergi ke masjid secara bersamaan. Ketika di perjalanan, Zara dan teman-temannya bertemu dengan pemuda yang tengah bolos sekolah. Saat itu, salah satu dari pemuda tersebut menggoda gadis yang bernama Zara. Kira-kira pekerjaan kita selesai jam berapa ya? Cewek, kiu mau mana? Udah kenalan nggak? Bocah, sekolah yang bener, jangan nongkrong terus. Galak-galak belum nyetik. Zara sangat risih dengan sapaan tersebut dan mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Dan mereka pun pergi melanjutkan perjalanan ke tujuan pertama.
wajahnya dengan tampang tergesa-gesa. Tolong saya, Mas. Tolong apa, Pak? Tolong saya. Sama saya. Yang memberikan kita manusia, yang bersama sama kita. Dimanapun kita manusia yang saling membutuhkan kita bersama. Penting kita berikan raja deh, gak ada wanita yang berani. Karena dipaksa oleh Bara, Sandi pun turut kembali ke kantor. Namun dengan rasa tak enak hati pada bapak tersebut. Pak Handoko kebingungan mondar-mandir mencari pertolongan, sehingga ia bertemu dengan segerombolan remaja yang sedang menongkrong. Ini minta tolong saya, Cik. Bapak ini siapa? Mau minta tolong apa? Minta tolong saya untuk mengantarkan jenazah kakak saya. Ya Pak Polio, baik jenazahnya. Emang mau dirapiin jenazah dulu. Yo ini men, tunggu. Tapi ada syaratnya minimal kopi lah. Ya udah, kalian tenang saja. Ganta Endegen pun bergegas untuk membantu Pak Handoko mengantar jenazah ke pemakaman umum. Ganta dan teman-temannya sedang dalam perjalanan mengantarkan jenazah. Setelah pemakaman selesai, mereka bergegas kembali ke rumah Pak Handoko, dan Pak Handoko pun menepati janjinya dengan memberikan kopi kepada mereka. Terima kasih ya, ternyata kalian tidak seburuk yang saya kira. Iya. Bagaimana Pak ceritanya kok bisa sampai kayak gitu? Jadi gini, kakak saya terkena penyakit kanker sudah 5 tahun dan akhirnya ia meninggal. Kenapa kalian kok nggak masuk sekolah? Jadi kami ini sudah terpengaruh dari dunia luar. Saya juga terus seperti kalian. Orang tua saya sudah meninggal dan saya hidup bersama kakak saya. Seiring waktu kakak saya terkena penyakit kanker stadium 4 dan akhirnya ia meninggal. Masa kalian mau berubah nunggu orang tua kalian meninggal? Flashback on. Dari mana aja kamu? Dari kafe sama teman-teman. Kenapa tidak izin sama kakak? Oh, emangnya harus, karena kamu udah besar. Kamu itu sudah mengecewakan kakak, sudah tahu waktunya pulang sekolah udah malah pulang ke rumah, malah main di luar. Handoko tidak menghiraukan kakaknya, bahkan ia langsung melengos dan masuk ke kamarnya tanpa izin. Flashback off. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Ya, sama-sama. Akhirnya mereka pun tersadar. Pak Handoko berhasil menyadarkan mereka dari cerita masa lalunya. Setelah usainya kegiatan tersebut, mereka pun bergegas untuk kembali ke tongkrongan
juga ya kata Bapak tadi. Ya udah, gimana kalau kita buat sesuatu? Emang sesuatu apa? Semua yang ada di sana pun berpikir, kira-kira sesuatu apa yang akan mereka lakukan. Sekiranya sesuatu tersebut dapat berguna bagi orang lain. Gimana kalau kita buat bantuan sosial untuk fakir miskin? Tumben lu bersuara, biasanya diem kayak patung. Diam tuh. Udah. Gak setuju sama lu, Dik. Kita fix buat bantuan sosial fakir dan miskin. Jadi mulai dari kapan kita mau buat bantuan sosial ini? Gimana kalau besok sehabis pulang sekolah? Mantap. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan kegiatan seharian yang sudah direncanakan oleh mereka. Gimana? Udah siap semua apa belum? Sudah dong. Ya udah, kita takut saja. Permisi, ini ada uang mau diterima di segi yang mau dititipkan dari buat Bapak. Mohon diterima, Ibu. Makasih anak, semoga Allah. Ya, makasih anak, semoga Amin, ya Allah. Amin. Dan akhirnya semua pun selesai. Setiap perbuatan maka balasan yang terjadi akan setimpal. Tidak peduli jika itu buruk, namun masih dapat dirubah menjadi perbuatan baik. Maka segalanya akan menjadi sebagaimana semestinya. Demikian adalah penampilan drama dari kami. Namun, di balik drama tersebut ada tim sukses yang membantu kita untuk sampai ke titik ini. Mari kita sambut sutradara Nava Nabila, Tinggi dan Hikmah sebagai penyusun skenario, Najwa sebagai penulis naskah, Bina dan Amel sebagai operator, Iza dan Aida sebagai editor, Naila dan Aryo sebagai properti, Imelda dan Novita sebagai properti 2, dan saya sendiri sebagai narator. Instalasi dimatikan. Terima kasih telah menyaksikan. Bentar. Kayaknya ada komuknya tertahan ya. Lihat enggak komuknya yang tertahan? Lihat apa enggak? Iya. Kayaknya ada yang mau nyampein pantun lagi ini. Ayo coba siapa? Bang Kumis beli santan. Mau cari yang manis ada ke apa yang Lagi. Tenang berita keliru sering. Jangan sama tak kejerung nanti ini. Lagi. Satu lagi. Tuku gedang keliru becak. Terima kasih. Sekian drama dari kami. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para hadirin yang berbahagia. Terima kasih. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negara yang menempati urutan ke-14 dalam kategori negara terbesar di dunia. Dengan bermiliar-miliar penduduk, beribu-ribu pulau di dalamnya, tidak heran jika Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman agama yang kerap kali diperbincangkan sepanjang sejarah. Berbicara mengenai agama, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar yang namanya moderasi beragama. Menurut perspektif saya pribadi, moderasi beragama merupakan pandangan terhadap agama yang tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu rendah. Maksudnya adalah kita tidak memandang agama tersebut terlalu ekstrim, tetapi kita tetap mengikuti ajaran agama yang telah ditetapkan. Misalnya, kita mudah menafikan seorang yang tidak menganut kepercayaan yang sama. Hal tersebut merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya pertikaian antar umat beragama. Pertikaian agama yang kerap kali terjadi bukan hanya berdampak pada agama tersebut, melainkan juga pada teritorial Indonesia. Oleh karena itu, moderasi beragama sangatlah diharuskan bagi masyarakat dunia, terutama rakyat tanah air tercinta kita ini. Berkewarganegaraan Indonesia merupakan kebahagiaan tersendiri kita sebagai rakyatnya. Moderasi beragama juga memiliki beberapa elemen pendukung. Salah satunya adalah penghargaan terhadap budaya. Elemen satu itu harusnya sangat kita prioritaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya yang dimiliki Indonesia tidak pernah luput dalam menarik minat rakyat Nusantara maupun turis mancanegara. Hal ini yang harusnya kita jaga kelestariannya. Tanpa disadari, banyak sekali rakyat Nusantara yang bisanya hanya merusak kekayaan Nusantara. Maka dari itu, sebagai rakyat Nusantara yang beragama, implementasikanlah 9 elemen dasar moderasi beragama sebagai acuan hidup dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Agar sejahtera selamanya, generasi moderat Nusantara hebat dan bermartabat. Selamat Hari Santri Nasional 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Kak. Orang minta tolong ini. Saya tolong. Ada apa ini? Ada apa? Ini ada orang mau minta tolong, ayo kita bantu. Oh, biarin orang itu lah, beda agama sama kita. Ngapain kita tolong? Ayo kita cepat-cepat berangkat ke pengajian. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa zaman sekarang banyak orang yang tidak memahami akan arti dari moderasi beragama dan tidak dapat menyesuaikan akan norma-norma yang terkandung dalam sebuah agama. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertengkaran antar umat beragama, mencemooh antar teman yang beda keyakinan, dan tanggapan rasis generasi Z tentang perbedaan agama di opsi sosial media. Dampak tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, kurangnya informasi yang menyebar luas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akan moderasi beragama. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli sosial yang tinggi. Oleh karena itu, moderasi beragama yang dapat kita artikan sebagai memahami suatu agama dengan cara pandang, sikap, dan praktik berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan negara. Hal ini bertujuan agar kita dapat menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu toleransi, menghormati, dan juga menghargai. Karena kita berprinsip, agama bukan halangan, berdoa